dan sering pulang malam. Setiap kali pulang malam, sang papa atau sang mama membuat pernyataan-pernyataan yang begitu keras. Akhirnya sang anak suatu ketika berkata kepada temannya, boleh nggak aku tidur di rumahmu? Ngomong ya sama papamu, aku mau tidur di tempatmu. Dan temannya welcome, menerima dengan baik. Dan orang tua dari temannya juga menerima dengan baik. Soal perundungan, ya, sekali lagi bisa terjadi di banyak tempat. Tapi saya ingin bicara soal perundungan yang terjadi di rumah tangga. Ya. Ketika seorang anak sudah mulai masuk remaja, taruhlah dia sudah mulai sekolah di tingkat menengah atas SMA ataupun SMK. Kadang-kadang orang tua sama anak itu sama-sama tidak mengerti, tidak tahu bahwa terjadi perundungan. Itu disebabkan hanya masalah verbal saja sesungguhnya. Entah seorang anak minta uang untuk keperluan buku atau untuk keperluan studi yang mendukung seperti untuk study tour atau untuk bermain, tapi sang bapak berkata tidak punya uang atau ibu juga berkata tidak punya uang. Namun demikian, sang anak melihat ketika bapaknya atau ibunya membeli sesuatu yang dianggap oleh anak, beli sesuatu itu nilainya lebih tinggi dari apa yang diminta oleh anak. Nah, akhirnya sang anak mengalami kekecewaan dengan kedua orang tuanya. Mengingat anak sekolah di tingkat menengah atas itu pergaulannya sudah mulai terbuka, sudah mulai meluas dalam bergaul. Artinya saat anak sekolah berangkat pagi jam 7 sampai di sekolah, lalu jam 3, setengah 4 baru keluar dari sekolah, maka sang anak pun bisa tidak langsung pulang, tetapi bermain sama teman-temannya. Ya. Bukan semata-mata bermain kadang-kadang, dia bersama-sama dengan teman-temannya masih di sekolah untuk mengerjakan tugas. Apakah itu tugas dalam bentuk individu, apakah itu tugas dalam bentuk kelompok. Lalu sang anak datanglah sampai di rumah terlambat kan, karena mengerjakan tugas, dan itu mungkin tidak sekali, 2 kali saja pulang jelang maghrib. Dan suatu ketika karena tugasnya cukup pelik dan mengejar waktu yang ditentukan oleh gurunya, maka dia mengerjakan tugas sampai ya taruhlah malam jam 8 atau jam 9. Nah, begitu sampai di rumah jam-jam segitu, sang ibu atau sang ayah menegur, kenapa kok baru pulang saat ini, sudah malam. Anak pun memberikan jawaban dengan teduh sebetulnya. Mah, Pah, kami baru pulang bersama teman mengerjakan tugas kelompok yang harus selesai besok pagi untuk diserahkan dan untuk dipresentasikan di kelas. Maka kami harus melembur, mengerjakan sampai tuntas untuk dipertahankan presentasi ini di kelas besok.
Tapi jangan gitu dong, mamahnya atau papahnya berkata keras. Kasih tahu papa mama kalau kamu memang mengerjakan tugas juga di sekolah atau mungkin di rumah teman. Tapi sang anak pun juga merasa kaget karena suara papa, suara mama begitu kerasnya, begitu tingginya, sehingga membuat sang anak terperanjat dengan kata-kata itu. Dan sang anak tidak memberikan jawaban, lalu ngeloyor masuk ke kamarnya, tiduran, dan pikirannya terus berputar-berputar. Bukan tentang pekerjaan tugas dari sekolahnya, tetapi hubungan dengan orang tua. Nah, pada akhirnya sang anak pun terus bergaul dengan teman-temannya karena merasa sudah menyatu dalam gagasan, pikiran, dan perasaannya. Sehingga anak ini sering berkumpul dengan teman-temannya dan sering pulang malam. Setiap kali pulang malam, sang papa atau sang mama membuat pernyataan-pernyataan yang begitu keras. Akhirnya sang anak suatu ketika berkata kepada temannya, boleh nggak aku tidur di rumahmu? Ngomong ya sama papahmu, aku mau tidur di tempatmu. Dan temannya welcome, menerima dengan baik. Dan orang tua dari temannya juga menerima dengan baik. Akhirnya sang anak pun tidur di rumah anaknya. Tapi begitu pulang pada hari esok, di sore hari, atau mungkin malam, sang mama, sang papa juga berkata dengan keras lagi. Dan sampai melukai, kalau perlu nggak usah pulanglah kamu. Karena ini bukan tempatnya untuk merasakan kedamaian. Akhirnya sang anak pun merasa bahwa rumahnya bukan lagi rumah yang bahagia, bukan rumah yang dianggap surga. Ya, rumahnya bagaikan neraka karena dirinya selalu dicerca, dirinya selalu mendapat hal-hal yang negatif dari orang tuanya. Sekali lagi, sang anak akhirnya melihat bahwa rumahnya bukan lagi surganya. Rumahnya bukan lagi tempat kebahagiaannya. Dan akhirnya sang anak ini memiliki ketidaksenangan terhadap orang tuanya. Oke.